Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan bersemangat ya untuk terus belajar. Adik-adik, di video kali ini kita akan membahas mengenai etika berkomunikasi dengan guru selama pembelajaran daring. Di masa pandemi COVID-19, semua kegiatan sosial yang melibatkan banyak orang dibatasi, termasuk kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar yang dulunya dilakukan secara tatap muka, kini harus dilakukan secara virtual atau daring, dengan menggunakan media perantara seperti HP, laptop, dan tablet yang didukung dengan berbagai macam aplikasi seperti WhatsApp Group, Google Meeting, dan Zoom Meeting. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan virus mematikan tersebut. Coba kita hitung, sudah berapa lama kita melakukan pembelajaran secara daring? Tentunya sudah berbulan-bulan kan? Pembelajaran secara daring tentunya sangat jelas berbeda dengan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka atau offline. Banyak sekali permasalahan yang muncul. Salah satunya masalah komunikasi. Ya, komunikasi ini sangat berkaitan dengan bagaimana cara kita menyampaikan pertanyaan, usul, ide, dan lain sebagainya, terutama kepada Bapak dan Ibu guru. Oleh karena itu, di video ini akan dijelaskan bagaimana etika berkomunikasi dengan guru saat pembelajaran daring. Nah, ini ada beberapa contoh chat siswa dengan gurunya. Coba kita lihat baik-baik. Di gambar pertama, kira-kira apa kesalahan dari pesan tersebut? Ya, di pesan tersebut, siswa tidak menggunakan salam yang baik. Kita semua pun tahu kalau P atau ping itu maksudnya menyapa. Tetapi, apakah menyapa seperti itu layak untuk kita gunakan ketika kita ingin menanyakan sesuatu kepada guru? Di dalam ajaran Islam pun diajarkan untuk mengucapkan salam sebelum berbicara. Jika memang kalian tetap ingin menyapa dengan kata P, itu hanya cocok digunakan dengan teman sebaya, bukan dengan orang tua, termasuk guru. Sebaiknya, kata tersebut diganti menjadi Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Karena ucapan salam tersebut lebih sopan dan lebih menggambarkan kalau seorang pelajar itu mempunyai kelebihan beretika jika dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mengenyam bangku pendidikan. Gambar 2. Assalamualaikum Bu, saya mau tanya. Di gambar kedua ini, di mana salahnya? Nah, di gambar kedua ini, siswa sudah menggunakan salam dengan benar. Lalu salahnya di mana? Letak kesalahannya adalah siswa tidak mengirimkan pesan sesuai dengan intinya. Pesan terlihat gantung. Apa yang mau ditanyakan? Lalu bagaimana guru mau menjawabnya? Perlu adik-adik ketahui, Bapak atau Ibu guru mempunyai banyak sekali kesibukan, terutama kesibukan dalam mempersiapkan pembelajaran. Jadi, jika adik-adik mengirimkan pesan yang tidak ada intinya, biasanya pesan tersebut akan diabaikan oleh Bapak atau Ibu guru. Seharusnya, adik-adik menyampaikan maksud dan tujuan dengan jelas sehingga terlihat lebih sopan dan tidak membuat Bapak atau Ibu guru bingung. Contohnya, Assalamualaikum Pak, Bu, maaf mengganggu waktunya. Saya sebutkan nama adik-adik, murid kelas berapa, ingin bertanya kepada Bapak atau Ibu, apakah saya boleh mengirimkan tugas IPA tentang ekosistem besok Pak, Bu? Berhubung hari ini saya sedang dapat musibah dikarenakan ibu saya masuk rumah sakit. Sekali lagi maaf mengganggu waktunya Bu. Wassalam. Nah,
Pesan seperti itu kan terlihat lebih sopan dan enak untuk dibaca. Inti pesannya pun sampai. Jadi tidak akan membuat bapak atau ibu guru menjadi bingung. Gambar ketiga. P, 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 P. Assalamualaikum Bu. Aku nggak bisa masuk ke classroom. Kirimin kodenya semua mapel. Kira-kira di mana kesalahannya? Kesalahan pertama, siswa tersebut tidak menggunakan bahasa yang baku. Seharusnya, ketika siswa ingin mengirimkan pesan kepada guru, mereka harus menggunakan kata yang baku. Karena kata tak baku hanya boleh digunakan kepada teman sebaya kalian. Kesalahan kedua, siswa tidak menggunakan kata tolong. Jadi seakan-akan siswa memerintahkan gurunya, dan itu sangat tidak sopan. Lalu, bagaimana agar kesalahan-kesalahan seperti contoh tadi tidak terjadi kepada adik-adik? Pertama, adik-adik harus memahami etika dalam berkomunikasi. Seperti yang sudah kita ketahui, manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain di dalam hidupnya. Oleh karena itu, etika diperlukan agar tidak terjadi pertengkaran. Apa itu etika? Etika berasal dari bahasa Yunani, ethos yang berarti watak, kebiasaan. Etika tergantung dari suatu daerah. Etika yang berlaku di Indonesia tentu saja berbeda dengan etika yang ada di Eropa, karena etika ditetapkan oleh sekelompok makhluk masyarakat tertentu. Lalu muncul pertanyaan, apa manfaatnya jika kita beretika? Pertama, orang yang beretika akan diterima di sekelompok masyarakat. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, etika itu ditetapkan oleh sekelompok masyarakat tertentu. Sehingga, jika orang tersebut menerapkan etika perilaku, maka orang tersebut sudah menyesuaikan diri dengan anggota masyarakat tersebut. Sehingga, orang tersebut dapat diterima dengan baik oleh sekelompok masyarakat. Manfaat yang kedua, dapat membedakan mana yang boleh dirubah dan mana yang tidak boleh dirubah. Manusia itu tempatnya salah. Terkadang apa yang kita lakukan dan menurut kita benar belum tentu benar menurut etika. Nah, untuk itulah gunanya etika, membenarkan perilaku yang salah dan meluruskan pandangan yang bengkok. Manfaat ketiga, dapat menciptakan standar diri yang baik di mata masyarakat. Ini jelas sekali. Jika kita mampu beretika dengan baik dan sesuai pada tempatnya, maka orang-orang di sekitar akan menganggap kalau kita itu mempunyai kualitas diri yang baik. Dan ini sangat berguna sekali untuk kalian yang bersosialisasi di lingkungan. Karena jika kalian sudah dicap tidak bermoral, tidak beretika, maka kalian akan merasakan kesulitan. Kalian akan dikucilkan dan lain sebagainya. Jika tadi kita membahas apa manfaat dari beretika, sekarang kita lihat dampak jika kita tidak beretika. Pertama, kita akan dicap buruk oleh sekelompok masyarakat sehingga sulit diterima di dalam suatu kelompok. Yang kedua, kita akan menemui kesulitan-kesulitan karena tidak diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, mendapat sanksi sosial seperti dikucilkan, digosipkan, atau jika etika-etika tersebut berkaitan dengan hukum, maka kita akan berurusan dengan hukum pula. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan bagaimana cara berkomunikasi yang beretika kepada bapak atau ibu guru. Ada beberapa bahasa yang boleh digunakan dan ada bahasa yang tidak boleh digunakan. Apa saja itu? Pertama, adik-adik jangan menggunakan bahasa aku kepada guru karena itu tidak baku. Sebaiknya adik-adik menggantinya menjadi kata saya.
Hindari kata enggak, karena itu bukan teman kamu dan kamu sedang tidak berbicara secara langsung. Sebaiknya kata enggak diganti menjadi kata tidak. Ketiga, mengucapkan kata terima kasih itu baik. Tapi jika kamu mengatakan dengan gurumu, sebaiknya diganti menjadi terima kasih. Yang keempat, oke Pak, oke Bu. Ini terkesan sangat akrab. Nah, kata ini hanya boleh dilakukan dengan teman sebayamu. Jika kamu melakukan kepada bapak atau ibu guru, sebaiknya diganti menjadi baik Pak, baik Bu. Yang kelima, ketika kamu sudah mendapatkan jawaban dari bapak atau ibu guru, maka seharusnya kamu menggunakan kata baik daripada kata ye yang tentunya tidak sopan. Keenam, ketika mengucapkan salam, jangan menggunakan kata P, tapi gunakanlah kata Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan dikondisikan dengan waktu kapan adik-adik ingin mengechat guru tersebut. Yang terakhir, jangan menggunakan bahasa-bahasa keseharian yang biasa kamu gunakan dengan temanmu, seperti kirimin ini dong. Tapi gunakanlah bahasa baku seperti boleh tolong dikirimkan Pak, Bu. Nah adik-adik, sekarang sudah jelas kan bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan bapak atau ibu guru secara daring atau online? Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum.